Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang sahabat KBS semuanya. Ya, pada hari ini kita berjumpa kembali di KBS online terutama pada mata pelajaran IPAS. Hari ini kita akan membahas satu materi yang mungkin kalian sudah pelajari yaitu di semester 1 kelas 6 ini tentang sistem pencernaan manusia. Ya, kalau berkaitan dengan sistem pencernaan manusia, berarti kita akan mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan makanan ataupun minuman, atau semua hal nanti yang berkaitan dengan benda-benda yang masuknya melalui mulut. Nah, oke, kita langsung saja. Ini sistem pencernaan manusia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya nanti kita harus bisa mengidentifikasi organ dalam sistem pencernaan. Kemudian menjelaskan alur proses pencernaan makanan serta memahami fungsi utama tiap organ. Nah, kita semua sudah tahu bahwa tubuh kita itu bisa mencerna makanan, tapi kita harus tahu juga organ-organnya apa saja ya. Walaupun kita tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi kita juga harus mengenalinya agar kita tetap bisa menjaga kesehatan, terutama kesehatan organ pencernaan. Kemudian siapa tahu besok juga ada yang berprofesi mau jadi dokter atau yang lain yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Harus tahu ini organnya apa saja, fungsinya apa saja. Nah, oleh karena itu yuk kita pelajari bersama. Dan yang berikutnya, nah nih pengertiannya sistem pencernaan itu ya sistem tubuh yang berfungsi mengolah makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Nutrisi dari makanan digunakan sebagai sumber energi, pertumbuhan dan perbaikan sel. Selain pencernaan itu ada sistem peredaran darah, ada sistem pernafasan. Semua hal tersebut saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Kalau salah satu sistem itu terganggu, pasti akan ada hal yang tidak nyaman, tidak enak. Nah, nih organ utama pencernaan itu apa saja sih teman-teman? Nah, Apa itu dari organ atas ya, Kak Mur ya? Dari ya, organ pencernaan itu pastinya mau masuknya dari mulut. Tapi mulut apakah ya. ada pencernaan yang masuknya tidak dari mulut ya? Ada tidak ya? Pencernaan tapi kok masuknya makanan tidak dari mulut. Nah, kayaknya ada untuk hal-hal yang khusus ya, mungkin ada kelainan atau apa. Di Mungkin infus, Kak sakit. Mur. Oh iya, sakit tertentu itu kadang ada Sakit yang tertentu ya, makannya Kak tidak Mur. lewat. Nah, Siapa ini tahu menu. melu ya. Ada dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir di anus. Nah, setiap organ itu memiliki fungsi khusus dalam proses pencernaan. Yuk, kita lebih lanjut. Nih, perjalanan makanannya ya tadi dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Nah, kalau ada yang terlewati, kira-kira bagaimana ya Kak ya? Terlewati, Nah, sahabat. waduh. Berarti dari Misalkan kok, mulut langsung ke lambung gitu, Kak Mur. wah mulut langsung ke lambung. Atau dari lambung kok langsung ke usus besar. Nah, betul, betul. Itu berarti tidak normal itu ya Kak ya? Nggak normal itu, Kak. Nggak normal. Kita lanjutkan. Karena Nah, setiap setiap organ kan pasti ada fungsinya masing-masing ada ya, Kak Mur fungsinya ya. masing-masing. Nih, ini tahap proses pencernaan ada 4 tahap. Nah, ini istilah-istilahnya keren ini. Oh, Ada rumit-rumit ingestion. itu, Kak, istilahnya ya. Ini hanya sekedar tambahan ya Kak ya. Oke, Hanya siap. untuk pengetahuan kita saja. Proses makan, kemudian ada digestion
atau pemecahan, ada absorption, penyerapan, dan elimination atau pengeluaran. Semua tahap ini terjadi secara berurutan di dalam tubuh. Nah, yang jadi garis bawah di sini adalah berurutan. Ya Kak Berurutan ya. ya Kak Mur. Artinya tidak mungkin balik. Ya, Kalau mutah Kak tidak. Mur? Nah, kalau mutah itu berarti sudah beda lagi Kak. Sudah Beda bukan lagi sistem ya. pencernaan tapi gangguan itu nanti. Gangguan pencernaan ya Kak nanti. Iya, termasuknya nanti dalam gangguan pencernaan. Dan nanti kita juga mengenal ada gangguan-gangguan pencernaan Kak Fajar. Oke, siap. Oke, ya lanjut. Nih, yang pertama kita membahas tentang mulut dan kerongkongan. Nih, mulut. Mulut itu adalah bagian pertama dari sistem pencernaan manusia. Semuanya pasti punya mulut ya Kak Fajar ya. Iya, betul. Tapi ada yang mengatakan mulutmu harimaumu. Nah, itu beda lagi ya Kak ya. Tunggu lebih ke lidah sih Kak. Oh ke lidah. Mulutmu Ya ke harimau. pengucapan kan berarti. Oh ke pengucapan ya. Bukan karena makannya banyak Kak. Makan ya. Oh Makannya daging gitu ya Kak ya. makannya Jadi daging mulutmu banyak, terus jadi mulutmu kayak harimau. Nah, di dalam mulut ada dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan juga kimiawi. Ya. Mekanik itu apa? Mekanik itu ya dengan gerakan-gerakan. Kalau di dalam mulut ada gerakan makanan yang dikunyah oleh gigi dibantu lidah. Nah, Kak Fajar kalau mengunyah makanan itu lidahnya ikut bergerak tidak Kak Fajar? Apa hanya diam saja ini lidahnya? Sudah mulai ada kayaknya. Belum ya? TPA Ya. dan pramuka mulai minggu kedua lah. Ya. Pramuka nang ndi? Oke, di dalam pencernaan di dalam mulut ada pencernaan, ada pencernaan mekanik di mana makanan dikunyah oleh gigi dibantu oleh lidah. Nah, lidah kita itu punya fungsi untuk menggerakkan makanan supaya posisinya bisa pas. Nah, sehingga kita tidak salah dalam menggigit. Kemudian ada pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan kimiawi itu pencernaan yang dibantu oleh enzim atau cairan kimia yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau di dalam mulut ini ada enzim petialin. Di manakah enzim petialin tersebut? Nah, enzim petialin tersebut ternyata ada di air liur. Nah, ada yang tahu fungsi dari enzim petialin? Ya, sahabat KBS ada yang tahu fungsi dari enzim petialin? Mungkin bisa dicek ya Kak Mur ya. Yang tahu mungkin fungsi enzim petialin ya, Fungsi bisa enzim dicek. petialin ada yang tahu? Di-chat boleh. Siapa yang tahu enzim petialin atau ada nama lainnya kan Kak Mur? Iya betul sekali. Atau ada yang tahu nama lainnya? Nama lainnya Nah, boleh. nah, Ayo boleh diketik di chat di kolom chat diketik ya. dulu apa fungsi dari Udah ini enzim Kak petialin? Nur. Ada. Ada. Oke, saya juga tak buka lagi ya, biar tahu apa jawabannya. Ada yang jawabannya memecah karbohidrat, Memecah karbohidrat, memecah makanan, memecah makanan. amilase, Oke. mengubah karbo menjadi glukosa, mengubah zat tepung menjadi gula. Wah, ada banyak ya. Ini nama lainnya Wow, berarti sudah amilase. banyak yang paham ya Kak Fajar ya. Wah, berarti mantap ini berarti udah siap Kak Mantap, untuk sudah TKA siap. tahun depan. Wah, TK-nya nilainya 100. TKA Amin, untuk amin. IPA itu TKA apa TKD ya Kak Fajar?
Ya, Kabarnya kok kita dengar-dengar TKA masuk ke ya, TKA, masuk ke bukan TKA TKAD kan. lagi ya. Dengar-dengar seperti itu. Iya. Jadi ya semoga nanti soalnya bisa lebih bagus lagi ya. Ya, Kamu baca betul terbuka. Kak Mur. Jadi yang dapat 100 jadi tambah banyak itu Kak Mur ya. Ya, betul. Nah, ini untuk pencernaan kimiawi air liur mengandung enzim petialin, fungsinya betul sekali yaitu untuk mengubah zat tepung menjadi Menjadi zat zat gula. gula. Kalau fungsi lain dari air liur itu untuk apa ya? Ada yang tahu? Mungkin mau Fungsi chat lain atau selain mau itu ya Kak Mur ya. atau mau menjawab langsung secara suara juga Boleh. boleh. Ada yang tahu? Fungsi lain dari air liur. Tidak ada? Ya. Air Belum liur ini itu Kak Mur. fungsinya salah satu belum ada ya. Fungsinya itu ya untuk membasahi makanan agar ketika ditelan itu lebih mudah. Betul. Bayangkan saja kalau kita tidak punya air liur ya Kak Fajar ya, pasti Seret ya. kering, Seret seret. gitu ya Kak Nah, ya. untuk menelan pasti sakit. Nah, ya. Kemudian untuk kerongkongan. Kerongkongan ini menyalurkan makanan ke lambung dan ada gerak peristaltik. Nah, Gerak apa itu gerak peristaltik. peristaltik? Siapa yang tahu ya bisa dicat lagi. Gerak Gerak peristaltik. peristaltik. Nah, intinya di kerongkongan ini ada gerakan ya. Tidak hanya seperti selang kosong yang hanya menjadi tempat lewat Mengalir gitu ya Kak ya. mengalirnya air gitu ya. Tapi Tapi di ada sini juga gerakan ada gerakan peristaltik. yang membantu dalam pencernaan. Ya, betul. Gerak peristaltik itu ada yang menjawab meremas-remas makanan, ada yang menutup membuka ya. Meremas-remas makanan ini betul. Kemudian didorong untuk masuk ke dalam Mendorong lambung. lambung. Ternyata makanan yang masuk ke dalam kerongkongan agar bisa langsung ke lambung itu tidak bisa langsung bablas, tapi harus dibantu oleh kerongkongan dengan gerak peristaltiknya. Berikutnya, lambung. Nah, sudah dari mulut ke kerongkongan, kemudian kita ke lambung. Di lambung itu ternyata ada apa Dua ya? pencernaan ya Gerakan Kak ya. juga. Ada 2 pencernaan. Nah, nih di lambung ada penghancuran makanan menjadi lebih halus sebelum masuk usus halus. Berarti itu mekanik Ini juga ya Kak Mur ya. mekanik. Jadi diaduk-aduk Kak. Diaduk-aduk Kak dan Di lambung. diremas ya. Jadi semua makanan yang masuk ke dalam mulut itu kemudian nanti akan dicampur di lambung. Lambung. Selama prosesnya itu belum keluar dari lambung ya nanti akan bercampur di lambung. Misalkan kita Berarti makan, kalau dari luar gitu satu persatu terus nanti di lambung tetap jadi satu gitu ya Kak Mur. iya, dari luar kita makannya nggak mau dicampur-campur Kak. Makan buah Campur-campur ya sendiri, Om ya. makan gorengan sendiri, minum teh sendiri. Tapi ujung-ujungnya di lambung itu nanti dicampur ya. Tidak mungkin kalau kemudian karena kita makannya dipisah-pisah di dalam dicernanya pisah-pisah nggak bisa. Nah, karena itu hanya satu tempat. Nah, di lambung ini ada penghancuran makanan menjadi lebih halus sebelum masuk usus halus. Nah, di sini ada beberapa enzim, di mana enzim ini termasuk dalam pencernaan kimiawi menggunakan ada yang pertama asam klorida atau HCl, kemudian ada pepsin dan ada renin. Ini kalau asam klorida fungsinya kan mengasamkan dan membunuh bibit penyakit ya Kak Fajar ya. Ya betul. Termasuk juga untuk membantu menghancurkan makanan ya Kak ya. Menghancurkan ya karena sifat asamnya itu Pak. Iya, Jadi merusak jadi nanti bisa makanan itu cepat untuk dihancurkan gitu Pak. hancurkan. Nah, berarti selama ini yang kita kenal dengan penyakit MAH atau asam lambung itu mungkin asam klorida ini ya Kak ya. Iya betul. Asam Nah, klorida yang tidak sesuai dengan tempatnya atau mungkin
terlalu banyak gitu Kak Mur Iya, produksinya gitu kan. Jadi menyebabkan gangguan-gangguan pencernaan. betul. Dan ternyata setelah saya baca-baca pernah mendengar bahwa kekuatan asam klorida itu sangat kuat loh Kak Fajar. Wah, ngeri Kak Mur. Ngeri Gigi ya. aja bisa rontok kena asam klorida. Heeh. Jadi sistem pencernaan kita itu sangat luar biasa ya. Yang di Iya, lambung, kerongkongan itu tidak kemudian keluar secara sendirinya, tapi bisa tertahan dan tidak merusak organ-organ kita yang lain. betul, Mungkin betul. kita pernah merasakan ketika muntah ya Kak Fajar ya. Ketika Iya, muntah, betul. makanan yang kita makan itu sudah berbeda ketika keluar dari untahan itu dan di tenggorokan atau kerongkongan ya? Kerongkongan ya. Itu rasa Kerongkongan Kak. panas ya Kak Fajar. Rasa panas betul. Berarti itu asam klorida itu sifatnya memang eh, bisa merusak ya Kak ya. Merusak. Karena Nah ini asam klorida itu mengasamkan dan membunuh bibit penyakit, juga untuk membantu menghancurkan makanan, dan ada enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Nah, karena ternyata protein-protein yang kita makan itu jenisnya beda-beda ya Kak Fajar ya, iya betul. dari berbagai sumber. Nah, ternyata sebelum protein-protein itu dicerna, itu harus diubah dulu menjadi zat yang lebih sederhana agar mudah diserap oleh tubuh. Contohnya ini ada enzim pepsin mengubah protein. Ini protein-protein mungkin dari ikan, daging ya. Itu harus diubah menjadi pepton dulu agar nanti mudah dicerna oleh tubuh kita. Diserap ya di dalam Diserap usus halusnya nanti ya Kak usus Mur ya. halus nanti. Selain pepsin ada juga renin. Nah, renin ini juga untuk mencerna protein, tetapi protein dari susu. Nah, dari protein susu ini dirubah menjadi kasein. Kasein inilah zat yang nanti mudah untuk diserap oleh tubuh. Jadi tidak semua zat gizi yang masuk ke dalam tubuh itu bisa langsung dicerna atau bisa langsung diserap oleh usus halus. Harus dirubah menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Kita lanjut. Mungkin Nah, sebelum lanjut Kak Mur, mungkin ada yang mudah ya Kak Mur dalam apa namanya jembatan mengingat. keledainya Oh untuk iya, mengingat enzim-enzim yang ada di lambung gitu Kak Mur. Itu ada yang ngomong kalau disingkat enzim yang di lambung PRA gitu katanya Kak Mur di chat gitu. pra itu apa? Pepsin, renin, Pepsin, asam renin. klorida mungkin Oh gitu Kak. iya, pra. Ya Mungkin ya, ada lagi boleh. teman-teman yang lain ya, boleh ya. Jadi Mm-mm. singkatan ataupun untuk memudahkan mengingat itu banyak. Nah, kalau ada yang pra itu di lambung pra, kalau di usus Oh, halus apa namanya gitu ya. ini Piansah, ini dari mana ini? Ini juga membuat Nopiansa, singkatan enzim di lambung itu pra, kok seperti Kak pra. Fajar ya. Kalau Kak Fajar biasanya lapar, Pak. Lapar. Kalau saya biasanya HP Reni. Oh, HP Reni ya. Oke. Saya HCl Pepsin lapar. Renin. Ada Lambung yang lapar. itu HCl Nah, pepsin renin. Lapar. ya, Jadi nang lambung kan kerasa lapar. lapar. Mm-mm. Apalagi sekarang udah Lapar. jam 2 ya, Kak. Lapar. Makan seafood Kak Fajar. Aduh, agak Aduh. kayak gitu Pak Mur. Ini Ini agak ada yang agak sedang trauma dengan seafood ya. zona berbahaya. Lanjut ya Kak Fajar ya. Oke, siap. Usus halus. Ini di usus halus adalah tempat utama penyerapan nutrisi seperti vitamin, mineral, dan protein. Bagian dalamnya memiliki struktur kecil yang disebut villi untuk memperluas area penyerapan. Selain itu di usus halus itu juga ada itu namanya Pak Fajar yang fungsinya untuk menyerap Menyerap eh, sari-sari makanan kan. sari-sari makan. Ayo namanya siapa ada yang tahu? Ada yang tahu? Bagian usus halus yang fungsinya itu untuk menyerap sari-sari makanan. Ya, ada yang tahu? Boleh di chat atau langsung sampaikan saya Kak. Yuk, siapa Ya, yuk? usus penyerapan ya. Usus itu ternyata panjang Kak. Ya, Usus dibedakan manusia ada itu. beberapa bagian ya Kak ya itu Iya ya. iya iya betul. Mm. Ada usus 12 jari, ada usus
penyerapan juga ya. Ilium, jejunum, ya kan Kak? Jejunum. Tapi apakah kita sampai detail segitu Kak? Kalau untuk pembelajaran pengayaan bisa sih Kak, tetapi nanti kalau Bisa. kemungkinan di soal itu ya mungkin kita baru di SD Secara itu ya umum aja ya mengenalnya Kak ya. usus halus seperti itu Kak. Susah halus gitu aja ya. Ya betul. Panjangnya Nah, ternyata kurang lebih berapa? 6 sampai 7 meter itu ya kalau waduh panjang kita. banget itu Kak. Kalau Heeh, kayak kita BTT ini loh, heeh. BTT usus. Jadi kalau usus kita bentangkan itu sampai 7 meter. Masuk ke dalam perut kita dengan susunan yang rapi tanpa bundet-bundet gitu ya Kak ya. Ya betul. Ada juga di dalam usus itu yang untuk berfungsi ada jonjot itu ya Kak ya. Jonjot jonjot ya. Jonjot usus. Jonjot usus. Ya, itu usus halus. Kita lanjut ada usus besar dan anus. Nah, di usus besar ini fungsinya untuk menyerap air dan membusukkan sisa makanan sehingga membentuk feses. Nah, siapakah yang membantu usus besar dalam pembusukan makanan? Ada yang tahu? Yo, siapa yang membantu pembusukan dalam usus besar? Ini sering disebut loh ini ya. Iya, Siapakah itu? silakan chat. Siapakah? Oh, ada batu. Oh, ada yang ya pankreas. Bakteri E. coli. Ya, Bakteri betul E. coli. sekali. Oke. Ya, bakteri E. coli ini membantu dalam pembusukan sisa makanan sehingga nanti mudah untuk dibuang ya, agar nanti mudah dibuang. Nah, penyerapan airnya ini fungsinya agar ketika keluar fesesnya itu tidak encer, Tidak terlalu encer ya, sehingga Kak ya. tidak terlalu encer sehingga keluar itu ya enak lah. Kok Lebih enak? mudah gitu. Lebih mudah Juga pokoknya tidak ya. terlalu juga tidak terlalu itu, Kak. Juga tidak terlalu keras juga. Jadi itu biasanya di situ juga gangguannya di sana. Iya. Dan kita bisa mengetahui bahwa feses yang sehat dan tidak sehat itu bagaimana. Salah satunya dari pertama bentuk ya Kak ya. Ya, Bentuk ya tidak terlalu padat, tidak terlalu encer. Dan yang kedua itu dari warna. Kalau warnanya hitam, wah itu berarti berbahaya itu. Kalau sampai warnanya menghitam itu berarti karena sudah ditimbun lama tidak lama. dikeluarkan. Mungkin karena eh, sahabat kafe semua biasanya senang nge-game kemudian merasa pengen BAB tapi diampet. Diimpet gitu ya. Terus habis Terus itu sudah nggak kerasa lagi ya Kak Mur ya. iya, jadi kan sudah sedang kerasa tapi tanggung lagi nge-game, kemudian wah ditahan-tahan-tahan akhirnya hilang rasa untuk buangnya. Nah, usus besar itu terus bekerja. Salah satu kerjanya itu menyerap air. Jadi anus, feses yang masih ada cairannya untuk mempermudah keluar. Walaupun sudah padat tapi diserap terus airnya sehingga nanti mengeras ya Kak ya. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh kemudian menunda-nunda ketika kita sudah merasa ingin buang air besar harus segera dibuang ya. Nah, dari usus besar kemudian feses itu akan dibuang melalui anus. Tetapi sebelum anus ada tempat penampungan. Nah, penampungan feses sebelum dibuang melalui anus. Siapakah yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Wah, langsung ada yang jawab itu Kak. Alvin Woyo, Syakara Jendra. Oh, eh, itu dari SD mana ini? Raktum. Alvin Saka Rajendra di mana nih? Raktum, Raktum, Raktum. Wah, Ya betul sekali namanya betul. Rektum. Ini Rektum juga ada yang saluran air. memberikan jembatan keledek Kak Fajar, Apa? Nopian Syah, eh, Nopiansyah. singkatan dari mulut sampai ke Mulut anus. sampai anus. Muke, Muklah habinus. Oh. Muki. mukelah habinus. Oh, mukilah habinus ya Kak ya. Oke, wah luar biasa ini ada yang
Meningkat dari Iya. mulut sampai anus. Oke, itu anus ya. Nah, ini organ pencernaan kita dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Tetapi apakah organ pencernaan itu hanya beberapa organ tersebut saja ya Kak Fajar ya? Ya mungkin kalau yang dilewati makanan, ya mungkin Mm-mm. ya Kak. Tetapi Siap. ada organ-organ yang membantu sistem pencernaan tetapi tidak dilewati oleh makanan ya Kak Mur ya. Nah, betul sekali. Nah, berikutnya nih, seperti yang disampaikan Kak Fajar, ada organ-organ pencernaan yang tidak dilewati makanan, tetapi dia membantu untuk proses pencernaan makanan. Salah satunya hati dan empedu ya Kak ya. Iya betul. Hati dan empedu. Ya, hati dan empedu ini satu rangkaian. Hati menghasilkan getah empedu yang berfungsi untuk melarutkan lemak. Nah, nah, empedu ini nanti disimpan di dalam kantung empedu. Kantong empedu. Heeh. Selain itu, hati juga berfungsi untuk menyaring zat-zat berbahaya dan Beracun. racun. Nah, dari empedunya itu ya Kak ya. Iya betul. Mungkin ada yang tahu empedu yang wajar itu warnanya apa ya? Ya siapa yang tahu? Yang mungkin yang pernah melihat Empedu. empedu. Empedu yang normal, mungkin dari empedu itu kan kalau saya pernah lihatnya empedu yang empedu sapi, empedu ayam gitu ya. Kambing, ya, ayam gitu ya Kak Kambing. ya. Ya, betul ini. Hati menghasilkan empedu untuk membantu menstimulasi lemak. Oh, ada yang jawab empedu warnanya kuning, Kak. Benar, Warnanya Kak? kuning. Oke, kita Hah? tabung dulu Kak. Kita tabung dulu. Yang lain, Yang lain. hijau, putih, merah agak putih. Hijau, Eh, putih, merah. yang penting jangan jawab warna-warni ya. Nanti empedu apa itu warna-warni? Biru, apalagi ini asal nulis apa berdasarkan pengalaman ya? Hijau. Nah, betul. Dari sekian jawaban ini ada yang benar. Empedu rata-rata warnanya hijau, tapi hijaunya bukan hijau muda, tapi hijau gelap ya Pak Kak ya. Hijau Ya, tua. tapi juga Nah, ada yang hijau agak nganu Kak, agak muda hitam. kekuningan itu loh Kak. Oh, Kayak ada apa ya? kekuningan. Heeh, ada juga yang kayak gitu Kak. Mungkin kalau yang hijaunya agak hitam itu mungkin karena terlalu banyak racun yang masuk ya Kak ya. Betul, betul Kak Mur. Jadi banyak yang apa racun yang harus ditawar itu Harus. tadi ya. Menawarkan racun terlalu banyak, terlalu sering jadinya menjadi hitam gitu Kak. Hijau gelap dikit. Nah, zat berbahaya apakah yang biasanya disaring oleh hati dan empedu ini? Ada yang tahu? Yang disaring oleh hati dan empedu itu ada zat berbahaya dan beracun. Mungkin ada yang tahu contohnya apa gitu ya? Ya, salah satu contohnya Sianida. Ya sianida. cyanida. Kalau Oke. sianida betul, tapi ini terlalu keras ya Kak ya. Iya, Ini tidak kalau bisa masuk ke dalam disaring, tubuh ya terlalu tidak bisa itu ya. Tapi disaring tapi mungkin, langsung bablas Kak. tapi kalau umpamanya mungkin sedikit banget, berapa Nah, persen gitu ya mungkin bisa ya Kak Nur ya. tapi Tapi sianida kalau rata-rata terlalu itu rata-rata kan banyak ya Kak Nur ya. banyak ya, nggak mungkin sedikit. Yuk, yang lain yuk. Betul, sianida itu juga racun. Iya Tapi betul. biasanya kalau sianida yang masuk ke dalam tubuh banyak yang tidak bisa ditanggal oleh hati. Kecuali sianida pada makanan-makanan yang dosisnya rendah. Bahkan buah keluak, tahu buah keluak Kak? Yang hitam itu? Nah, itu dalamnya ya Kak, itu kan Hmm. bijinya, itu nanti buat rawon. Kalau buahnya itu ternyata besar, daging buahnya itu mengandung cyanida, tidak boleh dimakan itu. Oh, gitu. Itu mengandung cyanida. Ini ada yang jawab, cyanida, amonia, kolesterol, amonia. Ya, amonia ini Ya. ya racun, ini racun-racun ringan ya Kak ya. Nah, betul. Termasuk Kolesterol juga berlebih juga Kak. kolesterol berlebih. Kalau kita makan makanan bersantan terlalu sering, itu biasanya yang kena adalah empedunya. Iya. Jadinya batu empedu. Selain zat-zat ini, yang biasanya harus disaring oleh hati itu adalah alkohol, kemudian dari minuman-minuman yang
berbahaya gitu Kemasan ya. itu yang berbahaya ya Kak Mur ya. Kemasan itu nanti juga mengaruh ke hati juga itu. Selain ke Yang ginjal tapi mengandung juga ke hati. zat-zat kimia yang Kimia. membahayakan tubuh lah istilah seperti itu. Itu hati empedu. Kita lanjut organ lain. Oh ini. Nih, Wah, ini ada udah satu jadi lagi kartu nanti ya. sudah jadi kartu, ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, hati, kandung bedu, usus besar, dan rektum halus. Ada Ini satu untuk lagi sebenarnya mempermudah ini. mengingat ya Kak ya. Heeh. Oh, kok kelewatan ya? Ada Belum. satu lagi Kak. Apa ayo? Iya, Mungkin sahabat ada yang tahu. KBS ini. Ya ini biar ditebak oleh sahabat KBS ini. Ini ada yang Apalagi jawab saudara. Betul. Ada lagi yang satu tahu lagi organ organ pencernaan. pencernaan manusia yang tidak dilewati makanan, tetapi dia berfungsi untuk membantu. Wah, ini ada yang jawab, Kak. Oh Pankreas. iya, Betul? Pankreas? betul banget. Iya, pankreas. Nah, ini ada Alif Abuzar, Naya, Arkan, Karena Nopian. Wow, ada pankreas ini ginjal anu ya Kak ya. juga. Oh Nah, ginjal. Oke. Pankreas ini sebetulnya nggak dilewati makanan tapi juga fungsinya sangat penting ya Kak ya. Karena juga menghasilkan enzim yang ada di usus halus. Ya, jadi dia itu posisinya di usus 12 jari ya, Kak ya. ya. Pankreas. Nah, biasanya letaknya di bawah lambung. Bentar. Oh, kayaknya kelewatan tadi saya nulisnya. Ya, pankreas Nah itu itu ada ada gambarnya tapi Kak tadi di kanan bawah tadi ada gambar. Berikutnya coba. Nah ini ini. itu Oh apa ya, itu? ini gambarnya. Tapi tadi kelewatan buatnya itu. Ada yang tahu di pankreas itu ada enzim apa saja dan fungsinya? Saya kalau nggak salah tadi sudah nulis, kok kelewatan ya? Ajaib Pak berarti nanti. Ajaib ini. Ada yang tahu enzim yang ada di pankreas apa saja beserta fungsinya? Atau sebutkan dulu aja deh lewat suara biar nanti teman-temannya tahu suara merdunya. Ada yang jawab amilase. Ya Oke. betul, satu Itu amilase. Berikutnya selain apalagi ada amilase, 3 ya. amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Langsung dijawab. Oke. Langsung Lipase, fungsinya juga. Lipase, tripsin. tripsin. Betul. Ini Pinter-pinter Kak Mur. iya pintar-pintar ini. Bismillah. Kak Nopian Syah ini dari SD mana ya? Aktif banget dari tadi ini. Selalu menjawab. Amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Kalau lipase, ada yang tahu fungsinya Ya, lipase? siapa? Lipase, amilase, lipase. 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 Aduh, Oh, SD Muhammadiyah. Ambar Ketawang Ambar satu, Kak. Ketawang. Wah, iya. Dari Ambar Sleman ini Ketawang. berarti ya, Kak ya. Gampang ya? Heeh. Oh, berarti teman kita itu tidak hanya dari kota Jogja, Kak Fajar. Iya, betul Ada juga sekali. teman-teman kita dari Sleman ini. Lipase Cek. memecah lemak jadi asam lemak. Wah, ini. Iya. Waduh. Ada yang copy paste ini paling dari. Ini kayaknya dari ChatGPT ini atau Jadi ada. itu apa Google atau Mbak Google ya, Kak ya. Eh, Amilase mengubah zat iya. pati karbohidrat. Waduh. Bahkan ada protease barang ini. Protease itu ya Protease. Nah, anu ya Kak ya kalau dipecah sebetulnya enzim itu tidak hanya 3 ya banyak ya tapi banyak. kalau untuk yang di SD yang kita pelajari di pankreas itu menghasilkan 3 enzim ya Kak Mur ya. Perlu dibatasi nih Kak Mur soalnya kalau di Google itu mesti banyak Kak Mur. Wah iya, kalau dibuka itu ya di satu tempat punya enzim sesuatu, di tempat lain juga punya. Sama, cuma mungkin Punya kandungannya betul yang berbeda, sama. porsinya beda. Betul banyak Nah, ini sedikitnya Nopian prosentasenya. Syah juga jawab lagi nih Kak. Tripsin mengubah protein menjadi asam aminos. Ya. Nah, di sini ada kata mengubah lemak menjadi asam lemak. Jadi lemak itu di dalam tubuh kita kan kita membutuhkan lemak, tetapi tidak bisa langsung diserap. Maka Betul. harus dirubah menjadi yang lebih sederhana dalam bentuk asam lemak. Asam itu jangan kamu bayangkan rasanya asam ya, seperti asam Jawa atau belimbing
apa itu? Belimbing sayur, bukan. Asam di sini bukan rasa, tetapi zat. Nah, zat itu nanti kalau kalian udah SMA mengenal ada yang mengandung asam dan ada yang mengandung basa. Nah, oke. Kita lanjut ya, Kak ya. Berikutnya, gangguan sistem pencernaan ini. Yuk, dari 5 gangguan pencernaan berikut, siapa yang sudah mengalami nih? Yo, ini kalau anak SD sekarang pasti banyak yang mengalami MAH ini. Mah diare ya, MAH, diare, ya. Dan ternyata MAH sembelit, dengan GERD itu beda ya, Kak ya. beda nggak bedanya? Bedanya itu ternyata beda level, Kak. Hmm, GERD itu ternyata akan terjadi jika sudah apabila mengalami MAH. mah, MAH-nya sudah kronis, akhirnya jadi GERD. Wah, saya sembelit. Nih, ada saya lagi sakit diare. Wih, oh, nah ini berarti saya pas ini ya. sembelit diare. Enggak Mungkin, pernah, Kak, ini ada yang diare, saya mah. Saya sembelit pas 6 tahun. Wah, oh, pas 6 tahun. Ya, karena memang ya. masa itu ya proses pencernaannya itu kan belum sempurna ya kalau usia 6 tahun, 5 Betul. tahun kayak gitu. Kak Fajar sudah sempurna, masih mengalami enggak ini? Aduh, mengalami, Pak. Terutama GERD-nya itu ya kayaknya. Oh, GERD. Oh, Kak Fajar punya GERD? Iya, punya, Kak. Oh, ini karena banyak pikiran pasti ya, Kak ya. Ya, betul. Salah satunya pemicunya itu ya, Kak. Ya, yang paling utama. Oh, iya, iya, iya. Selain Betul. makanan ya, tentunya Iya. makanan, pola makan, pola apa namanya olahraga dan sebagainya mungkin kurang ya, Kak Mur ya. Ini ada yang jawab ini, pasti banyak makan yang pedes-pedes ini. Nah, sebelah ini. Sebelah, aduh, sebelah Organ ya. sebelah. Ya, MAH itu nama lainnya gastritis atau peradangan dinding lambung. Biasanya disebabkan oleh makanan-makanan terlalu pedas atau Asam, mungkin makan terlalu asam dan makan yang tidak teratur. ya, Nah, jadi yang namanya asam lambung di dalam lambung itu dia selalu bekerja untuk meremas makanan, menghancurkan makanan. menghancurkan Ketika makanan. perutmu itu tidak ada, lambungmu tidak ada makanan, dia tetap bekerja. Kemudian yang diserang adalah dinding lambungnya. Sehingga nanti dinding lambungnya lecet-lecet dan akan terasa sakit ketika sedang kumat. Nah, apalagi Perih itu ya, ditambah Kak ya. makan pedas. Kemudian ada GERD, naiknya asam lambung. Nah, ini Ya, asam lambung. ini ada juga yang bisa menyebabkan meninggal ini, Kak ya, kalau sudah sampai GERD. Betul. Atau Karena kadang bisa biasa naik ke kerongkongan, bisa naik ke kerongkongan. jantung, kayak gitu. Jadi Jadi efeknya itu terasa panas dan sesak. Sesak. Ini bisa menyerang ke kerongkongan, sistem pernafasan dan juga jantung. Dan ya saya pernah mendengar ada yang meninggal karena asam lambung yang naik gitu ya. Jadi kita harus menjaga organ pencernaan kita. Kemudian ada diare. Diare ini BAB-nya encer, biasanya lebih banyak berupa air air, yang keluar, cair. cair. Penyebabnya apa ya? Nah, ini banyak yang diare. Apa ya Kalau penyebabnya ini? diare ada yang tahu? Yang sedang mengalami diare ini, yo, kenapa bisa diare? Apa karena Ada jajan? beberapa ada beberapa itu ya Kak ya, penyebabnya juga banyak ya Kak ya, Kak Mur ya. Banyak ya. Biasanya itu karena makanannya tidak higienis ya, Kak ya. Betul, mengandung banyak Ada bakteri bakterinya, dan banyak bakteri sebagainya. yang tidak baik. Nah, kok ada yang jawab masuk angin. Ya, Masuk angin. jadi Nah, itu mungkin anu ya Kak ya, ya. Kalau kan ini masuk angin terus diare gitu mungkin ya Kak ya. Tapi eh, memang sebetulnya ini bukan arah yang sana gitu. bukan arah sana. Ini ada yang jawab kurang makan berserat itu nanti beda ya dengan Hmm, diare. Diare biasanya makanan yang dimakan kurang higienis, mungkin dihinggapi lalat atau mungkin banyak debu, bakteri. kotoran masuk ke dalam tubuh menyebabkan bakteri-bakteri baiknya itu tidak bisa bekerja dengan justru ini banyak bakteri ya. Banyak Banyak bakteri bakteri jahat yang masuk ke usus jahat. besar
menyebabkan penyerapan airnya itu tidak maksimal. Betul. Sehingga keluarnya air terus, tidak ada yang padat. Nah, ini berbahaya. Banyak sekali anak-anak balita terutama ini ya, Kak, kalau sampai diare itu kalau tidak ditangani itu bisa menyebabkan meninggal dunia Dehidrasi ya kayak Mur ya. karena dehidrasi. Makanya ketika diare harus diperbanyak minum air putih. Kalau dulu ada minum apa itu Kak Mur yang dari Oralit. puskesmas Nah, Oralit. Oralit. Campuran larutan gula dan garam. Larutan gula dan garam ya Kak. Atau kalau kita biasanya makan pucuk daun jambu biji ya. Oh, biar cepet nggak diarenya mampet gitu ya Kak Mur ya. Iya. Ya, kalau diare ada obatnya, Kak. Ya, Ya bukan obat tapi sekedar untuk mencegahnya supaya tidak keluar terus. Diare diampet. Adanya diare itu diampet ya. oh gitu. Kemudian lawan dari diare itu adalah sembelit. Kalau tadi BAB-nya terlalu encer, kalau ini sembelit itu mampet. Nah, BAB-nya mampet, tidak bisa keluar. Nah, ketika keras karena mungkin terlalu sering menahan, kemudian sering tidak makan sayur-sayuran atau berserat, kurang air putih, BAB-nya menjadi susah. Dan ketika keluar itu harus dengan perjuangan keras. Harus dengan ngeden. Nah, keluar biasanya warna hitam. Nah, ketika sudah ngeden dan terlalu keras, itu bisa berakibat pada penyakit berikutnya, Kak. Iya, betul. Ya, yaitu ambeien. Ambeien itu pembengkakan pembuluh vena di anus. Penyebabnya karena mengejan yang terlalu kuat akibat sembelit itu tadi. Kalau punya sembelit ngeden terus, akhirnya timbullah ambeien. Dan ambeien itu sakit sekali katanya, Kak. Tadi ada yang mengalami ambeien ya kayaknya. Siapa yang pernah ambeien? Ayo. Anak SD? Belum Anak lah. SD sudah ambeien. Belum lah. Tapi sekarang itu ngeri Ada, loh, Kak. Ada anak SD, jangankan ambeien, kolesterol juga sudah ada, Kak, yang ambeien. Waduh, Ya, iya. anak SD sudah Saya itu kolesterol. kolesterol itu. Maklum mendekati 40 tahun, Kak. Maklum ya Pak ya. Nih, kalau sembelit bisa diatasi dengan makan banyak sayur, buah, terutama kalau paling enak itu kalau biasanya banyak yang nggak doyan itu pepaya, itu cepat sekali untuk mengatasi sembelit. Oke, kita lanjut. Ya, Nah, kesimpulannya, sistem pencernaan itu membantu tubuh mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan. Setiap organ memiliki peran penting dan bekerja secara berurutan dalam proses ini. Menjaga pola makan sehat dapat membantu sistem pencernaan tetap berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita siap. Ada latihan soal. yo siap ya. Latihan soalnya, tadi Kak Mur itu membuat model MCMA, Kak Fajra. Oh, MCMA. Seperti TKA ya Kak ya. Iya, tapi ini MCMA semua. Saya beri 5 pilihan dan nanti ada 3 pilihan yang benar. Oh, 3 pilihan ya benar. Oke, Ini berarti kaitannya lebih masih banyak tentang ya ini sistem. Kak pilihannya ya. Iya. Kalau di TKA kan hanya 3 ya pernyataannya. Ini 3 ya? 5. 3 apa 4? 3 Kak. 3 ya? 3 yang benar 2 gitu ya? Iya, betul. Nah, oke. Ini saya beri 5 pilihan, nanti yang benar 3. Coba kawan-kawan sahabat KBS nanti bisa menjawab, bisa di chat atau lewat suara. Nah, silakan dicermati soalnya. Ada yang tahu pernyataan keberapa saja? Nomor 1 ini yang pernyataan yang benar. Berapa? Tadi yang jawab siapa? Ayo ulangi. 1 atau A, B, C, D ya nggak apa-apa wis. Ya, urut dari atas ya, A, B, C, D, E gitu ya. A, B, C, D, E wis. Ini ada yang jawab cuma A.
Ini ada 3 pilihan ya, karena ini model soal MCMA. A. 3, ayo pilih 3. Pilih 3 Nanti ya, setelah langsung apa gitu aja. Ini yang coret-coret mohon untuk tidak mencoret-coret ya. Mungkin bisa di chat aja menjawabnya A, B, C, D, E gitu. Apa yang betul? Oke. Benar, jawabannya adalah A, B, dan D. Di mulut Iya. ini gigi menghancurkan makanan dengan kunyahan, kemudian air liur membantu membasahi makanan agar mudah ditelan, dan lidah membantu mengatur makanan agar mudah ditelan. A, B, D. Tuh. Oke, Karena siap kita kalau yang lanjut. C itu Nah, di mana toh Kak Mur? Itu kalau kan C juga jelas. betul, tapi bukan di Kalau kita mengunyah, pastinya mengunyah itu di mulut. di Nah, mulut. sedangkan yang C kita tulis adalah lambung. Nah, Lambung. itu ya. Ini Kita tidak menuliskan kan? jebakannya di situ ya Kak. Sebetulnya Heeh, pernyataannya mungkin betul semua ya, tapi kalau iya, dilihat dari soalnya, nah itu berada di mana fokusnya adalah di mulut. fokusnya betul. Lanjut, nomor 2. Ini urutan berikutnya. Setelah mengunyah, kemudian Budi menelan makanannya. Makanan tersebut bergerak menuju lambung melalui suatu saluran. Pernyataan yang tepat tentang saluran tersebut Saluran tersebut. adalah apa nama salurannya? Yuk, Bisa di chat ya. Yang apa betul yang jawabannya? mana A, B, C, D, E juga lagi. A, 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 C, D, A, dan A, D. A dan D. Ayo 3, Tiga 3 pernyataan yang pilihan. benar ya Pak Kak Mur ya. Ya, 3 pilihan yuk. Oh, ada yang BCD menyerap sari makanan. Ayo sari Ya, makanan tadi di mana? ya, ACD. Oke, betul. Ini A, salurannya C, D. namanya kerongkongan. Kerongkongan. Kerongkongan itu adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung, berfungsi menyalurkan makanan menuju lambung dan mendorong makanan dengan gerak Peristaltik. peristaltik. Oke, lanjut. Sudah jam 14.51, kita percepat. Ya, Oke. percepat Pak. Setelah ditelan, makanan kemudian masuk ke dalam organ seperti pada gambar untuk dicerna. Apa gambarnya ini? Proses pencernaan yang benar pada organ seperti gambar adalah, Yo, nah, ini gambarnya apa ya? ambil apa? Di chat aja Ya, boleh. lambung. Silakan Lambung. kalian pilih mana pernyataan yang benar tentang lambung. Ada yang jawab? ACD, BCD, CE, ABE, CE, CE. Yuk, 3 pilihan. Ayo, belum ada yang benar ini. 3 pilihan Lambung ya benar itu sama di belum lambung. Yuk, di cek lambung. lagi. Ayo, belum. Nopiansah juga masih belum benar. Tidak ada lagi? CDE, BCE. Ya, ini banyak yang terjebak nih, Kak. Hampir. ABE. Semuanya terjebak, ini belum ada yang benar ini. Iya, betul. Oke, sudah? Oh, ini Itu sudah Kak, ada akhirnya. Terakhir ada ini itu Kak. Arka Taraganita. Betul. Takutnya ACE. itu merek Kak tadi. AC ya. Ya, sahabat KPS, gerak peristaltik itu di lambung juga ada loh. Nah, Betul. gerak peristaltik di lambung itu mengaduk-aduk makanan supaya nanti cepat hancur. Dan di lambung juga menghasilkan asam klorida nih yang C untuk membunuh kuman dan yang E mencerna protein untuk diubah menjadi pepton. ACE tadi yang dari Tarakanita keren sekali. ACE ya. Nah, kalau yang nomor 2 Lanjut. menyerap lanjut nomor 4. Silakan dibaca.
Setelah makanan dicerna di lambung, makanan kemudian bergerak menuju usus halus. Di tempat ini terdapat proses yang sangat penting dalam pencernaan. Pernyataan yang benar tentang proses pencernaan di dalam usus halus. Wih, langsung ada yang benar. Yo, ini ada yang terjebak juga. Ada yang BCE, ada yang ACE, ABC, ABC. Ya, yang benar adalah BCE. BC. Kalau yang A, usus halus berfungsi untuk menyerap air sisa makanan. Enggak, Yang menyerap air sisa makanan itu adalah usus usus besar. besar. Nah, walaupun sama-sama kata menyerap, nah ini beda. B ini benar. C, dari usus halus diteruskan ke usus besar. Kalau D, usus halus merupakan tempat terbentuknya feses, salah, ini Bukan. adalah usus besar. Yang benar adalah B, C, E. Sabar dong, wah ini masih sabar, disuruh sabar Kak. Ini waktunya sudah 14.55, sahabat ya. Oke, cepet pokoknya kita harus gerak cepat. Yang nomor 5. Oke. Wah, ini apa ini? Ada gambarnya ini, Kak. Pernyataan yang benar tentang proses pencernaan organ pada gambar tersebut. Tuh, Nama gambar gambarnya apa apa itu? itu? Organ apa itu? Yuk, Yang pertama organnya harus dulu tahu apa dulu organnya? nama Cek. organnya. 5 min lagi. Wah, 5 menit lagi katanya kamu. Usus besar. Oke, sekarang pernyataan yang benar tentang usus besar. Wow, banyaknya benar Kak. Langsung just. Tapi ada yang belum Ada yang terjebak juga, Pak. terjebak. Uh, ini ada yang terjebak. B, ada yang BCD. D, tempat penyimpanan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Ya, ADE. Ya, yang benar adalah BCE, tempat penyerapan air dari sisa makanan, kemudian tempat pembentukan feses, dan BCE, terdapat bakteri E. coli untuk membantu pembusukan sisa makanan. Kalau yang A itu di usus halus, kalau yang D itu adalah rektum. Nah, jawabannya berarti B, C, E. Lanjut nomor 6. Nah ini yang Oh, ini tadi tadi ya. kamu kelewatan belum nulis ini. Pernyataan Ini yang apa benar ini? tentang organ tubuh. Organ Coba, apa ini? silahkan Kayak ditulis dulu kuning-kuning di gitu chat biasanya. nama organnya. Kayak jagung ya Kak ya. Kayak jagung kuning-kuning Letaknya gitu. ini di bawah lambung dan di dekat Pankreas, Kak. hati. Ada yang ngatain Ada pankreas jawab. gitu. Kok ada yang jawabnya anus. Wah, anus itu. Itu di atasnya usus. Nah, itu Ya, adalah pankreas. Silakan dicari proses pencernaan pankreas. yang benar Apa ini? di Tadi pankreas. nggak secara ya, detail dijelaskan. Ayo, ada yang tahu nggak ini? BCE, BDE, BCE. Kadang-kadang kalau IPA gini, kalau kurang tahu itu betul atau salah, carilah yang betul-betul benar-benar salah ya Kak Mur ya. Salah bener, bener salah. Iya dah, Iya. benar-benar salah itu. Oke, kita bahas yang A, Oke, siap. menghasilkan enzim pepsin. Itu berarti di Di mana lambung. tadi? Lambung. Ya, Berarti salah. salah. Yang B, mencerna lemak menjadi asam lemak adalah Dengan enzim lipase. dengan enzim Betul atau lipase. salah tadi? Ya, benar ya. Betul. Pankreas. Kemudian asam klorida. Ini di mana? C jelas salah Kak, itu ada asam Salah. klorida. Yang D, menghasilkan amilase. Pankreas. Benar ya Kak ya? Ya, Dan yang E betul. menghasilkan tripsin, benar. Berarti jawabannya B, D, E. Oke, BDE. lanjut. Ini kayaknya sudah yang terakhir ini Kak. Nah, soal terakhir. Wah, nomor 5 lagi. Salah nomor ini. Salah ini ya. Salah nulis Ini ya. tentang penyakit. Cukup. Kalau ini hanya ada 4 pilihan, maka silakan pilih 2 saja. Karena terakhir pilih 2.
Dua yang betul ya Kak ya. Hanya 2 yang betul. Ya, Randy tidak suka makan sayur dan buah. Ia juga jarang minum air putih. Kebiasaan Randy dapat memicu munculnya beberapa penyakit pada alat pencernaannya. Penyakit yang bisa muncul karena kebiasaan Randy. kurang makan sayur dan buah, juga kurang minum air putih. Berarti kira-kira pupnya gimana ini BAB-nya ini? Keras, Keras betul, keras keras. ya. Sangat keras ya. Berarti apa ini? Eh, Oh, AB, AB, AB. Masuk AB? AB. Ada yang AB, AB, AB. Ada yang BD, AB Pak, AB. Oh, ini orang Jogja pasti Kak. Oh iya, plat AB ya berarti. Apalah AB. Oke. Ya, yang benar, ya kalau yang pertama diare dengan ciri-ciri sering buang air besar, ini malah bukan karena tidak suka makan sayur buah, tapi tidak higienis, makanannya kotor, banyak kuman, bakteri, ya. Kalau yang B, sembelit, ini susah BAB. Nah, benar ini Karena karena kurang kurang serat ya serat, kayaknya. sayur, buah, dan air. Ambien, nah ambien ini juga sebabnya itu adalah sembelit. Sembelit ya karena kurang serat. Nah, kalau yang D itu karena pola makan yang tidak sehat. Pola Jadi makan jawabannya yang B, D. dan C. Oh, ini kok ada Hesti Nurmala. Pak Mur. Ya, jawabannya kok B, D, B, C. BC. Ya. BC kayaknya. Dah. Oke, itu sudah berakhir. Ye. Gimana anak-anak, sahabat KBS semuanya? Pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Wah, menyenangkan ya. Jadi kita itu belajar fungsi organ itu juga membantu kita untuk menjaga kesehatan organ pencernaan kita masing-masing. Jadi fungsinya banyak ini, selain untuk TKA juga kalian bisa menjaga kesehatan organ pencernaan kalian masing-masing. Nah, untuk siaran ulang KBS ini nanti bisa diakses lewat kanal YouTube Dindikpura Kota Yogyakarta. Linknya sudah ada di chat. Ya, nanti bisa melihat tayangan ulangnya. Ya, sahabat KBS ya. Oke, Kak Mur. Mungkin itu Oke. pembelajaran Ya. kita hari ini, belajar bersama dengan sahabat KBS pada siang hari ini. Mungkin besok hari Kamis dengan mata pelajaran yang lain ya Kak Mur ya. Iya. Kalau nggak Pokoknya salah matematika ya Kak Mur ya. matematika lagi Ya, ya. baik. Pokoknya tetap pantengin terus di KBS online setiap hari Senin sampai Sampai Kamis. Kamis dari jam 14.00 sampai 15.00 untuk persiapan kita agar nanti bisa lebih siap lagi dalam menghadapi Amin. TKA tahun 2027. Oke, Amin. seperti itu aja ya Kak ya. Ya, siap. Oke, kita tutup. Dari kami cukup sekian. Sampai jumpa lagi. Kalau kita berarti hari Rabu depan, setiap hari Rabu itu IPA, pasti ya. Masa Kak Mur? Selasa. Iya, kita Rabu. Senin itu matematika, Selasa bahasa Indonesia, Rabu itu IPA. Kamis? Kamis itu nanti mungkin urutan Kak ya. Oh, urutan ya. Kamis ini pertama matematika, Kamis berikutnya bahasa Indonesia, Kamis berikutnya IPA. Kayaknya seperti itu. Nah, cukup ya. Dari saya Kak Murtono ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.